mulai kita akan membacakan susunan acara. Jadi susunan acara hari ini kita akan melaksanakan pembukaan, lalu doa, menyanyikan lagu Indonesia Raya, sambutan dari Bapak Dubes, sambutan dari Bapak Pembina PPI, sambutan Ketua PPI, lalu kita akan ada foto bersama, dilanjutkan oleh sharing session, serta tanya jawab, kuis, lalu di akhir kita melaksanakan penutup. Untuk mengawali kegiatan kita pada hari ini, marilah kita berdoa menurut kepercayaan kita masing-masing agar acara dapat berjalan lancar dan penuh dengan keberkahan. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Amin amin ya robbal alamin. Berdoa selesai. Terima kasih. Selanjutnya, hadirin yang kami hormati, marilah kita bersama-sama menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Kepada petugas, kami persilahkan. Tanah airku, tumpah darah. Di sanalah aku berdiri, telah dipandu hidupku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku, semuanya. Bangunlah semuanya, bangsa badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku, untuk kita. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku, yang tercinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia. Terima kasih hadirin yang telah berpartisipasi. Memasuki acara berikutnya, yaitu sambutan dari yang terhormat Bapak Duta Besar Luar Biasa dan Republik Indonesia Kazakhstan dan Tajikistan, Bapak Fajrul Rahman yang sekaligus pelindung PPI Kazakhstan. Waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih moderator acara ini Bung Sabran. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam rahayu, selamat pagi, selamat siang, dan selamat sore atau selamat malam di berbagai belahan dunia. Saya mengucapkan selamat dan terima kasih kepada Perhimpunan Pelajar Indonesia Kazakhstan yang kesekian kali membuat kegiatan yang sangat bermanfaat untuk para pelajar di Indonesia maupun juga para mahasiswa atau mahasiswi yang ingin melanjutkan studinya lebih jauh di Kazakhstan. Tadi ada beberapa teman sudah mengontak saya, jadi mudah-mudahan mereka ada yang berasal dari Kalimantan. Tadi dari Kalimantan, dari Pulau Kalimantan, berarti dari tengah. Kemudian juga ada beberapa teman dari daerah NTB, NTT, Maluku, kemudian tentu saja dari daerah Barat, Indonesia Barat yang menghubungi apakah bisa mengikuti. Saya bilang sangat bisa mengikuti acara ini dan kemudian nanti semua informasinya akan disampaikan secara tuntas tas oleh teman-teman
teman-teman kita dari PPI Kajastan yang sebagian besar yang memang uh, kuliah baik S1, S2 maupun S3 di Kajastan. Kemudian yang kedua tentu terima kasih kepada Pak Dudu Sirait, kemudian juga Pak Agung, dan kemudian Ketua PPI beserta para kabinetnya, sehingga acara ini bisa berlangsung dengan sangat baik seperti itu. Dan saya sekali lagi ingin menyampaikan bahwa kerjasama yang sangat baik antara PPI Kajastan dengan KBRI Kajastan dan kemudian juga dengan berbagai pihak ini merupakan kerjasama yang strategis untuk memajukan pendidikan di Indonesia sehingga juga ikut mensukseskan agar para pelajar Indonesia bisa mengalami pendidikan di luar negeri. Saya sendiri belum pernah mengalami pendidikan di luar negeri, semuanya S1, S2, S3, semuanya di Indonesia, cuma mengikuti sejumlah kursus saja di luar negeri seperti itu. Jadi saya tentu saja bangga sekali kepada teman-teman PPI Kajastan, teman-teman yang dari Indonesia yang berencana kuliah di luar negeri, manfaatkan kesempatan ini sebaik-baiknya. Apalagi mendapatkan beasiswa di Kajastan, ini artinya ya kuliah sambil mengenal budaya secara gratis itu tentu sangat menyenangkan dan juga harapannya agar bisa berprestasi di luar negeri. Yang ketiga, saya mengucapkan selamat ini kepada teman kita Egi ya yang mendapatkan juara 3 eh, apa itu show tunggal dan juara juga bersama dengan teman-temannya dari Sulaiman Demiraj University dalam Olimpiade Matematika. Tentu sangat bangga bukan hanya buat Egi, tentu juga buat teman-temannya di Kajastan karena berprestasi di Universitas di Kajastan dan juga tentu eh, bangga buat Indonesia. Saya juga sebagai Dubes sangat bangga karena teman-teman di Kajastan banyak mahasiswa yang berprestasi. Saya bisa menyebut beberapa selain Egi, saya lihat ada Fadli, kemudian ada beberapa yang lain ya, yang sangat berprestasi di Kajastan. Kemudian yang berikutnya, sekali lagi bahwa kerjasama ini tentu saja dalam rangka ikut mencerdaskan kehidupan bangsa dan itu yang paling penting menurut saya sehingga teman-teman pelajar menjadi bagian dari sejumlah sekitar 30-an ya mahasiswa Indonesia di sini di Kajastan dan mudah-mudahan akan lebih banyak lagi yang dengan adanya acara seperti ini akan lebih banyak lagi yang mengetahui bahwa mendapatkan pendidikan di Kajastan ada peluangnya bisa sekolah secara gratis melalui beasiswa baik dari pemerintah Kajastan yang akan disampaikan hari ini maupun dari universitas-universitas yang ada di apa di Kajastan sendiri yang memberikan beasiswa. Dan dengan jalan demikian juga mudah-mudahan nanti banyak teman-teman dari Kajastan yang bisa kuliah di Indonesia. Sekarang ini sekitar 25-an yang kuliah di Indonesia, S1, S2, dan S3. Jadi lebih banyak pelajar Indonesia atau mahasiswa Indonesia yang sekarang kuliah di Kajastan. Mudah-mudahan tidak dalam waktu dekat, dalam setahun atau 2 tahun ke depan, mudah-mudahan bisa mencapai 100 orang mahasiswa Indonesia yang kuliah di Kajastan. Kemudian saya juga ingin memberitahu bahwa Menteri Pendidikan Kajastan, pendidikan tinggi dan sains Kajastan berencana pertengahan tahun ini akan ke Indonesia, akan mengadakan expo di Indonesia untuk mengundang mahasiswa-mahasiswa Indonesia untuk lebih banyak yang bisa kuliah di Kajastan, baik S1, S2 maupun S3. Selain beliau akan menandatangani MOU dengan Kementerian Pendidikan Tinggi dan juga sains di Indonesia. Insya Allah dengan payung MOU ini, mahasiswa Indonesia di Kajastan maupun mahasiswa Kajastan di Indonesia mendapatkan kesempatan yang lebih bagus lagi, mendapatkan perlindungan dan juga mendapatkan fasilitas-fasilitas yang lebih baik di masa depan. Saya pikir itu yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi selamat kepada PPI Kajastan dengan kegiatan yang sangat baik ini.
bekerja sama secara strategis dengan banyak pihak di Indonesia. Jadi saya mendengar ada pelajar-pelajar dari beberapa SMA atau SMK yang ikut dalam acara ini dan juga ada beberapa teman-teman dosen-dosen yang juga ikut di acara ini memberitahu saya ada yang dari ITB itu saya lihat kemudian ada juga Pak Saleh Kucing itu beliau mantan Menteri Industri beliau mau menyebarluaskan berinformasi ini kepada teman-teman di NTT, NTB maupun ke arah wilayah timur Indonesia. Mudah-mudahan lebih banyak dan selamat kepada PPI Kajastan yang sudah sangat baik membuat kegiatan-kegiatan yang bermanfaat untuk mahasiswa Indonesia di Kajastan maupun buat calon-calon mahasiswa dan mahasiswi dari Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam rahayu. Selamat untuk mengikuti kegiatan ini semuanya dari Indonesia maupun dari Kajastan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan pada Bapak Dubes atas sambutan dan arahan-arahannya. Terima kasih banyak. Selanjutnya, sambutan dari pembina PPI Kazakhstan sekaligus pelaksana fungsi Pensosbud KBRI Astana, Bapak Johannes Doana Sirait. Kepada yang terhormat, kami persilahkan. Baik, terima kasih MC. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Eh, Terima kasih Pak Dubes untuk waktunya dan berkenan hadir di Zoom ini. Dan juga kepada Ketua PPI ya, dan juga rekan-rekan semua, terima kasih untuk kesempatannya. Saya pribadi bangga dan bersyukur banyak sekali event-event yang sudah diselenggarakan oleh PPI dan berharap eh, webinar ini juga salah satu dari inisiatif yang baik di mana kesempatan untuk menimba ilmu di Kazakhstan ini merupakan salah satu yang sangat kita inginkan seperti halnya tadi Pak Dubes bilang dan diseminasi informasi ini sangat penting supaya mengetahui lebih detail hal-hal apa saja yang menjadi tips and trick ya untuk bisa lolos menjadi menjadi satu bagian dari para penerima beasiswa di Kazakhstan. Nanti kita semua akan mendengarkan hal-hal apa saja mungkin juga eh, tidak juga baik dari segi eh, pendidikannya ya, tapi juga mungkin bisa di-share juga aspek sosial budayanya, seperti bagaimana sih hidup di Kazakhstan, seperti itu ya. Jadi hal-hal itu terkadang juga menjadi perhatian khusus, terutama bagi rekan-rekan yang belum mengetahui Kazakhstan itu seperti apa. Mungkin itu pengantar dari saya dan sukses untuk acaranya. Dan terima kasih. Semoga webinar ini berjalan dengan lancar. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas sambutannya, Bapak. Berikutnya sambutan dari Ketua PPI Kazakhstan, IGD Eka Praditya, kepada yang kami banggakan, Bapak IGD Eka Praditya, kami persilahkan. Baik, terima kasih Sabran atas waktunya. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Namo Buddhaya. Salam sejahtera dan salam kebajikan untuk kita semua. Kepada yang terhormat, Bapak Dubes Fajrul Rahman, selaku Duta Besar RI, luar biasa berkuasa penuh untuk Kazakhstan merangkap Tajikistan sekaligus sebagai pelindung PPI Kazakhstan periode 2025-2026. Kemudian yang terhormat juga kepada Bapak Pembina PPI Kazakhstan, Bapak Johannes Duana Sirait, Bapak Penasihat PPI Kazakhstan ada Mas Agung, Bapak Sony dan juga ada Bapak Alfredo. Terima kasih banyak Bapak karena telah menyempatkan waktunya untuk hadir. Dan kemudian saya juga ingin mengucapkan selamat datang kepada seluruh teman-teman partisipan kegiatan webinar pada hari ini. Mungkin secara khusus saya ingin mengucapkan selamat datang kepada
siswa-siswi dari SMA N1 Matauli Pandan, SMAS Pribadi Depok, SMA N01 Cililin, dan tentunya juga teman-teman dari berbagai institusi yang tentunya tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Baik, sebelum saya memulai, perkenalkan nama saya Igede Eka Praditya, bisa dipanggil Eka. Saya merupakan mahasiswa kedokteran tahun keempat di Al-Farabi Kazakh National University dan juga sekaligus menjabat sebagai Ketua PPI Kazakhstan periode 2025-2026. Sebagai awalan, tentunya puji dan syukur tak lupa kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karunia-Nya pada hari ini kita dapat berkumpul dalam keadaan sehat dalam kegiatan webinar beasiswa pemerintah Kazakhstan. Mungkin saya ingin berbagi sedikit informasi bahwasannya webinar scholarship share pada hari ini merupakan salah satu agenda utama PPI Kazakhstan, di mana seperti apa yang selalu Bapak Dubes bilang bahwasannya kami mahasiswa Indonesia di Kazakhstan merupakan student diplomat. Jadi kami merasa bahwasannya kami memiliki tanggung jawab untuk menyebarkan seluruh informasi, khususnya informasi terkait dengan peluang beasiswa yang teman-teman bisa pertimbangkan untuk pilih nantinya, seperti itu. Dan sedikit gambaran bahwasannya saat ini kita kira-kira ada sekitar 24 mahasiswa di Kazakhstan dengan persebarannya itu ada di dua kota besar, yaitu di kota Astana dan juga di Almaty. Dan hampir semua mahasiswa Indonesia yang belajar di Kazakhstan, kami semua, hampir semua belajar menggunakan beasiswa. Baik itu beasiswa dari kampus maupun beasiswa dari pemerintah yang sedang buka saat ini, seperti itu. Untuk beasiswa pemerintah ini sebenarnya dia sudah dibuka dari tanggal 30 Maret dan tentunya nanti akan ditutup pada tanggal 31 Mei. Jadi kurang lebih sampai saat ini masih ada sekitar 1 bulan waktu untuk teman-teman dapat mempersiapkan diri dengan baik. Dan untuk kuotanya sendiri itu cukup banyak, ada sekitar 550 kuota di mana 490 kuota itu ditujukan untuk jenjang S1, 50 kuota untuk jenjang S2, dan 10 kuota untuk jenjang S3 atau PhD. Nah, dari kuota tersebut sebenarnya dapat kami katakan bahwasannya sebenarnya uh, there will be a high rate of acceptance. Namun walaupun demikian, teman-teman masih harus terus untuk mempersiapkan segala bentuk dokumen yang dibutuhkan dengan sangat baik seperti itu. Dan untuk persiapannya nanti teman-teman tidak usah khawatir karena seluruh informasi nanti akan dijelaskan oleh narasumber kita, ada Eden. So I think that he will definitely explain everything, baik itu mulai dari alur atau proses pendaftaran, persyaratan, serta mungkin nanti Eden bisa sedikit berbagi terkait dengan tips dan juga trik untuk lolos proses seleksi untuk beasiswa ini. Dan mungkin sedikit saran dari saya sarankan untuk teman-teman dapat menyimak informasi yang nanti akan disampaikan oleh Eden dengan seksama, karena jika saya tidak salah, untuk tahun ini ada sedikit perubahan terkait dengan beasiswa pemerintah Kazakhstan untuk tahun ini seperti itu. Dan untuk teman-teman peserta yang hadir, sekali lagi saya ucapkan terima kasih banyak dan tentunya selamat datang dan selamat menyimak informasi yang nanti akan disampaikan oleh Eden. Dan akhir kata, sebelum saya akhiri, saya juga ingin um, mention dan juga ingin memberikan apresiasi dan juga rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Departemen Pendidikan dan Kebudayaan PPI Kazakhstan, terutama kepada my younger sister, Naomi Natasha Gita, selaku Project Manager untuk kegiatan kali ini. Dan tentunya tak lupa saya ingin mengucapkan terima kasih kepada seluruh panitia yang telah mendedikasikan waktunya untuk menyiapkan acara pada hari ini. Baik, mungkin demikian yang dapat saya sampaikan. Sebelum saya akhiri,
apabila nanti teman-teman memiliki pertanyaan seputar beasiswa pemerintah Kazakhstan, jangan lupa dan jangan juga sungkan untuk menanyakannya langsung di sesi Q&A atau teman-teman bisa langsung tuliskan pertanyaannya di kolom chat agar nantinya bisa dijawab langsung oleh narasumber kita ataupun dibantu menjawab oleh teman-teman PPI Kazakhstan lainnya. Baik, akhir kata saya ucapkan terima kasih banyak dan saya tutup dengan Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada MC. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas sambutan dan informasinya, Bapak Ketua Umum. Selanjutnya kita akan melaksanakan sesi foto bersama sebagai dokumentasi acara. Jadi bagi seluruh peserta mohon untuk menyalakan kamera dan menampilkan pose terbaiknya. Iya. Ayo silakan dibuka dulu kameranya. Teman-teman himbauan boleh pasang virtual background yang sudah dikirim di kolom chat ya, biar kita seragam semua. Gitu. Ya, oke, apakah kita tunggu 2 menit kali ya, buat teman-teman yang lain agak on cam. Iya, tolong Sorry, aku nggak on pakai cam apa dulu latar teman-teman, karena kita mau foto pakai HP bersama. Nggak apa-apa Pak, aman-aman Pak. aman ya. Cuma Oh, siapa? masjid aja deh. Aman-aman, Pak. Oke, boleh kita mulai kali ya. 1, 2, 3. Tahan, slide 2. 1, 2, 3. Slide 3, sebentar. Wah, udah cuman 3 slide aja yang on cam. Boleh sekali lagi mungkin pose bebas kali ya. Boleh, 1, 2, 3. Oh, nggak boleh, nggak boleh. Tahan, tahan, tahan. 1, 2. Bentar. Ya, nggak apa-apa, boleh. Tahan sebentar. Slide 3. Oke. Terima kasih, teman-teman. Terima kasih, terima Saya kasih. mau menyapa Agak ini apa Banung, beliau adalah wakil dekan dari Fakultas Seni Rupa dan Desain dari ITB. Beliau hadir dan rencananya eh, apa dekan Fakultas Seni Rupa dan Desain ITB akan ke Almaty besok. Ibu mudah-mudahan bisa bertemu dengan teman-teman. Ibu Kahfiati Kahdar akan ada acara di Almaty Technology University. Mudah-mudahan nanti bisa bertemu dengan teman-teman. amin. Selamat sore, Pak. Mohon maaf tidak bisa on cam. Ya, makasih banyak Pak Banung Grahita. Ya, Pak. Mari, mari. Oke, terima kasih. Selanjutnya, para hadirin sekalian, kita memasuki acara yang kita nanti-nantikan, yakni acara inti presentasi mengenai Kazakhstan Government Scholarship yang akan dipaparkan oleh saudara kita Surga Aden, mahasiswa tahun pertama jurusan International Relation di Maksud Narikbayev University Astana, dan beliau juga adalah Kazakhstan Government Scholarship Awardee tahun 2025. Kepada narasumber, kami persilahkan untuk memaparkan materi. Terima kasih. Oke, halo teman-teman, selamat siang waktu Kazakhstan, selamat sore waktu Indonesia. Sebelumnya yang saya hormati Bapak Profesor Dr. Muhammad Fajrul Rahman selaku Duta Besar Republik Indonesia untuk Republik Kazakhstan merangkap Republik Tajikistan. Dan juga yang saya hormati ada Bapak Yonis Dua Sirait selaku PF Pendidikan Sosial Budaya bagi KBRI Astana dan juga bagi semua pembina selaku pelindung PPI Kazakhstan tahun 2025-2026. Dan juga yang saya sayangi teman-teman yang sudah hadir pada siang kali ini. Perkenalkan sebelumnya nama saya Surgaden, saya merupakan mahasiswa S1 di Universitas Maksud Narikbayev, jurusan HI ya teman-teman. Oke, selanjutnya di slide selanjutnya kita perkenalan.
Eh, Slide selanjutnya, moderator. Oke. Kenalan dulu sebelumnya, teman-teman. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Surgaden, bisa dipanggil Eden. Eh, saya merupakan mahasiswa S1 jurusan HI ya, teman-teman. Jadi, belum tahu apa sih itu HI itu. HI itu hubungan instan, teman-teman. Bercanda, teman-teman. HI itu hubungan internasional dimaksud narik by University Astana. Dan aku merupakan awardee Government Scholarship dari Kazakhstan tahun 2025. Jadi untuk awardee 2025 ada dua orang di S1, yaitu ada saya sendiri, Eden, ada juga teman saya Naomi di Almaty. Dan aku juga merupakan eh, ketua subdivisi content planner di PPI Dunia atau Perhimpunan Pelajar Indonesia Dunia tahun 2025-2026. Sebelumnya kita santai aja ya, teman-teman ya, kayak ngobrol bersama teman. Ini fotonya Masya Allah sekali. Oke, lanjut ke slide selanjutnya. Oke, teman-teman. Jadi teman-teman baik nanya nih, kenapa sih harus Kazakhstan, kenapa sih nggak negara lain? Oke, teman-teman. Jadi Kazakhstan itu merupakan salah satu negara yang terkenal akan multifaktor diplomasinya. Jadi Kazakhstan itu satu-satunya negara yang terkenal dengan multifaktor diplomasi. Apa sih multifaktor diplomasi itu? Itu adalah ketika sebuah negara memiliki hubungan yang baik dengan negara-negara lain, entah dengan USA, dengan Rusia, dengan Cina, yang teman-teman juga tahu kalau negara-negara tersebut memiliki sudut pandang yang berbeda. Kemudian Kazakhstan itu juga terkenal merupakan the Virgin Land. Kenapa? Yaitu Kazakhstan meskipun dia merupakan salah satu dari 10 negara terbesar, Kazakhstan juga merupakan salah satu dari negara dengan penduduk terkecil. Seperti itu, teman-teman. Jadi, sebagian tanah di Kazakhstan itu masih tanah kosong, belum tersentuh, belum terjamah oleh masyarakat Kazakhstan itu tersendiri ya, teman-teman. Dan perbedaannya dengan Kazakhstan, perbedaan Kazakhstan dengan negara lainnya adalah di Kazakhstan semua universitas yang ada di Kazakhstan kita menggunakan sistem ECTS, yaitu European Credit Transfer Accumulation System. Dan juga kita menggunakan Bologna Process, yaitu ketika teman-teman lulus dari Kazakhstan, otomatis ijazah teman-teman sudah diakui oleh negara-negara Eropa. Jadi ntar ketika teman-teman kuliah di Kazakhstan, ketika teman-teman melanjutkan studi teman-teman ke Eropa, kalian tidak diperlukan yang namanya itu penyetaraan ijazah seperti itu, teman-teman. Dan di Kazakhstan juga akhir-akhir ini sedang naik daun ya, teman-teman, di kancah internasional karena dia memiliki 6 zona iklim yang berbeda. Jadi di sini teman-teman bisa melihat hutan hijau, bisa melihat gurun Sahara yang tandus, bisa melihat eh, canyon seperti di bulan. Di sini semuanya lengkap. Kekurangannya cuma satu, nggak ada pantai di Kazakhstan ya, teman-teman. Di Kazakhstan juga terdapat 130 ethnicity, sehingga sebagian besar warga negara di Kazakhstan bisa berbicara sebanyak 3 bahasa sekaligus, dan juga di sini memiliki eh, struktural wajah yang berbeda satu sama lain seperti itu, teman-teman. Oke, selanjutnya di sini teman-teman bisa melihat ada beberapa julukan-julukan unik buat Kazakhstan, buat negara Kazakhstan yang mana tidak ditemukan di negara lain. Di next slide. Oke, di next slide teman-teman bisa melihat ada the best multi-factor diplomacy, ada literasi bacaan yang tinggi, juga ada Swiss of Central Asia seperti Kyrgyzstan juga, karena Kazakhstan Kyrgyzstan merupakan negara yang bertetangga seperti Indonesia Malaysia. Juga ada cerobong asap tertinggi di sini, juga Kazakhstan merupakan mantan USSR yang terbesar kedua setelah Rusia, teman-teman. Jadi anggapannya Kazakhstan ini mantan yang susah dilupakan, ya seperti USSR. Bercanda ya, teman-teman. Oke, selanjutnya next slide. Di next slide ini kita masuk ke, nah ini ada beberapa gambar mengenai iklim-iklim di Kazakhstan. Di sini teman-teman bisa melihat ada gurun yang tandus, ada salju yang dingin sekali. Oh ya, for your information, kali ini Eden ada di kota Astana, yaitu ibu kota terdingin kedua di dunia setelah di Mongolia Ulaanbaatar, seperti itu, teman-teman. Jadi ntar teman-teman yang mau merasakan gimana sih dinginnya ibu kota kedua, gimana sih rasanya hidup di ibu kota terdingin kedua di dunia, teman-teman bisa melanjutkan studi di Astana ya, teman-teman. Oke, selanjutnya di next slide. Di sini ada salah satu video dari traveler terkenal by Dastan. Mungkin teman-teman sudah lihat. Di sini dia menunjukkan semua iklim yang ada di Kazakhstan, tempat-tempat ikoniknya, tempat-tempat wisatanya, teman-teman. Seperti itu. Nah, di sini aku juga sudah mencantumkan beberapa
akun Instagram yang mungkin teman-teman tertarik buat melihatnya. Pertama ada Indonesia Nur Sultan, yaitu Instagram resmi akun KBRI Indonesia yang ada di Kazakhstan. Di sini teman-teman bisa melihat kesibukan kita, kesibukan kami, kegiatan-kegiatan kami di Kazakhstan, dan juga informasi-informasi yang tidak bisa teman-teman temukan di tempat lainnya. Juga di sini ada PPI Kazakhstan, yaitu Perhimpunan Pelajar Indonesia di Kazakhstan, yang mana kita juga yang mana nanti akan aku perkenalkan lebih lanjut. Kemudian di sini ada akun saya sendiri, Surgaden, bagi teman-teman yang mau menanyakan tentang beasiswa atau mau curhat atau kenalan juga nggak apa-apa teman-teman. Ntar kita adu nasib. Dan juga di bawahnya ini ada 3 traveler terkenal yang dari Kazakhstan. Mungkin teman-teman mau lihat gimana sih landscape ikonik-ikonik yang ada di Kazakhstan seperti itu ya teman-teman. Ada Baidastan, ada Bekarus dan juga Talasen seperti itu teman-teman. Oke, the next slide. Di next slide, aku akan mengenalkan secara singkat PPI Kazakhstan. Apa sih PPI Kazakhstan itu? Nah, PPI Kazakhstan merupakan Perhimpunan Pelajar Indonesia di Kazakhstan. PPI Kazakhstan dibangun pada tanggal 19 Juli 2022 dan saat ini ada 16 anggota aktif yang sedang bertugas di PPI Kazakhstan dari total 24 mahasiswa yang ada di Kazakhstan seperti itu teman-teman. Di sini teman-teman bisa lihat akun Instagram resmi PPI Kazakhstan, kemudian juga ada perkenalan singkat PPI Kazakhstan yang ada di internet dan juga beberapa kegiatan aktif yang ada di Instagram resmi PPI Kazakhstan. Di sini ada salah satu mahasiswa Indonesia yang kemarin baru saja mendapatkan prestasi di salah satu lomba yang diadakan oleh universitasnya dari Sulaiman Demirel University. Ia merupakan mahasiswa Indonesia yang ada di Sulaiman Demirel University jurusan matematika atau sejenisnya. Kemudian di sini juga ada salah satu kegiatan yang diadakan oleh PPI Kazakhstan yaitu webinar mengenai beasiswa. Nah, oke teman-teman, ini beasiswa apa sih? Nah, jadi sebenarnya di Kazakhstan itu ada banyak beasiswa, bukan hanya beasiswa dari pemerintah seperti itu ya teman-teman. Beasiswa apa aja nanti teman-teman bisa lihat ke akun resmi PPI Kazakhstan yang ada di Instagram. Kemudian di bawahnya ada PPI Kazakhstan yang sedang mengadakan penggalangan donasi dan kita berhasil mengumpulkan uang sebanyak 16 juta ataupun 15 juta sekian yang sudah kita donasikan. Dan kita juga ada nih program Welcome to Kazakhstan, yaitu di mana nanti ketika teman-teman menjadi awardee, PPI Kazakhstan siap membekali kalian, siap menyambut kedatangan kalian di Kazakhstan seperti itu teman-teman. Dan juga banyak kegiatan yang akan kita adakan di Kazakhstan. Jadi kita selain kita stres sebagai mahasiswa internasional, kita juga happy-happy ya teman-teman. Jadi aduh seperti itu. Oke, next slide teman-teman. Sebentar ya teman-teman, ada kesalahan Bentar, update. bentar. Oke. Oke, teman-teman. Jadi ternyata baterai laptop saya habis. Oke, aku lanjut lewat handphone aja ya teman-teman. Nah, ini teman-teman bisa melihat ada beberapa anggota PPI Kazakhstan yang aku lampirkan di foto-foto ya. Di sini ada di Astana, di sini ada di Almaty, dan ini model-model semua ini. Teman-teman yang mau gabung kita, jangan di next, belum belum. Jadi ini ada teman-teman kita ya, ada yang di Almaty, ada yang di Astana. Nih lihat, masya Allah, antek-antek seperti antek-antek casting. Oke, lanjut selanjutnya, next slide. Jadi ayo join kita ya teman-teman. Nah, sekarang kita masuk ke pengenalan Kazakhstan Government Scholarship ya teman-teman. Sebelumnya ini di bawahnya ada teman-teman kita dari Almaty. Mereka model yang ada di Almaty. Di situ ada Kak Daya, ada Kak Eka selaku Ketua PPI Kazakhstan. Dan teman-teman, selanjutnya kita bakal langsung masuk ke perkenalan Kazakhstan Government Scholarship, teman-teman. Oke, next slide. Nah, di next slide ini kita mulai. Oke, next slide. Nah, oke teman-teman. Mungkin next slide sebelumnya, operator. Oke, sebelumnya. Ini kayaknya ke skip jauh. Sebentar. Nah, oke, next slide.
Mohon maaf teman-teman. Nah, jadi sebelum itu apa aja sih yang dikasih dari beasiswa Kazakhstan ini? Jadi beasiswa Kazakhstan ini akan memberikan kalian free tuition cost, yaitu kalian kuliah gratis selama di Kazakhstan. Bahkan ketika kalian kuliah di Kazakhstan yang S2, S3 biasanya kalian akan didanai untuk summer school program, yaitu nanti di mana kalian akan studi di luar negeri lagi dan didanai oleh universitas kalian masing-masing. Sebagai contoh, ada salah satu diaspora Indonesia di Kazakhstan yang kemarin baru saja studi summer di Thailand dan itu didanai oleh universitasnya. Kemudian ada juga yang nanti akan pergi ke Singapura di bulan Juni. Ada salah satu teman kita PPI Kazakhstan yang akan mengadakan summer program di Singapura seperti itu teman-teman. Jadi buat S2, S3 di Kazakhstan dan juga S1 nih sangat worth it ya teman-teman. Dan di Kazakhstan juga kalian mendapatkan uang saku bulanan kurang lebih itu sebanyak 60.000 Kazakhstan tenge. Jika dirupiahkan maka akan menjadi kurang lebih sebanyak 2 juta sekian ya teman-teman. Dan di sini kalian juga akan mendapatkan international exposure sebagaimana yang sudah aku jelaskan tadi sebelumnya. Di sini kalian bisa mendapatkan banyak kesempatan internasional. Di sini kalian bisa mendapatkan international exposure yang sangat banyak. Salah satunya dari universitas, dari organisasi-organisasi internasional seperti PBB dan lain sebagainya. Dan kemarin ada Ibu Retno, yaitu Ibu Retno. Kemarin beliau ke sini. Ibu Retno ke sini utusan dari Persatuan Bangsa-Bangsa atas pentingnya air seperti itu teman-teman. Ibu Retno ini merupakan Kementerian Luar Negeri di masa periodenya Bapak Joko Widodo. Kemarin beliau baru saja mengunjungi Astana dan beberapa dari anggota PPI Kazakhstan sudah menjumpai beliau seperti itu teman-teman. Dan di Kazakhstan juga dari scholarship yang teman-teman dapatkan, kalian akan mendapatkan uang saku tambahan selama libur nih teman-teman. Dan ketika nilai teman-teman bagus, kalian juga akan mendapatkan uang saku tambahan juga dari pemerintah. Nah, uniknya di sini ketika kalian keterima di jurusan kedokteran di Kazakhstan ini, teman-teman bakal mendapatkan uang saku sebanyak 84.000 tenge. Dan itu jika dikonversikan ke rupiah kurang lebih sebanyak 3 juta ya teman-teman. Untuk S1 teman-teman mendapatkan 50.000 sekian tenge. Untuk S1 kedokteran teman-teman mendapatkan 80.000 sekian tenge. Dan untuk S2 teman-teman mendapatkan 120.000 sekian tenge. Dan untuk S3 teman-teman mendapatkan 240 sekian tenge teman-teman. Oke, selanjutnya di next slide. Kita masuk ke Bolasyak. Nah, teman-teman, Bolasyak itu apa sih? Anggap saja Bolasyak itu merupakan LPDP versi Kazakhstan ya teman-teman. Nah, bagi mahasiswa internasional yang ada di Kazakhstan, mereka juga mendapatkan beasiswa dari Bolasyak ini teman-teman. Nah, syaratnya apa aja sih? Oke teman-teman, bagi yang bingung link resminya yang mana, cara daftarnya gimana, teman-teman bisa diperhatikan mulai ini mau aku jelaskan secara eksplisit ya teman-teman. Nah, pertama teman-teman bisa cari di Google Kazakhstan Government Scholarship, lalu pilih dari website Bolasyak secara langsung. Yang sudah aku beri tanda di sini, teman-teman. Oke, dan di sini ada beberapa persyaratan atau dokumen-dokumen yang wajib teman-teman penuhi. Yang pertama ada copy of passport, yaitu paspor teman-teman. Jadi kita tidak bisa daftar pakai KTP ya, teman-teman. Nah, terus yang kedua ada ijazah dan transkrip nilai jenjang sebelumnya, yang mana sudah diterjemahkan juga ke bahasa Inggris. Oke, teman-teman. Terus bagi S3 mau gimana sih daftarnya? Nah, bagi teman-teman yang mau daftar S3, teman-teman cukup melampirkan dokumen S2 saja. S1 dan sebelumnya itu opsional ya teman-teman. Nah, bagi S1 berarti cukup ijazah dari SMA. Bagi S2 ijazah dari S1. Seperti itu teman-teman. Nah, kemudian juga dibutuhkan motivation letter. Motivation letter kurang lebih 500 kata saja. Di situ ada kesalahan penulisan. Kemudian ada surat rekomendasi untuk teman-teman yang daftar S1, cukup 1 surat rekomendasi saja. Untuk S2 dan S3 butuh 2 surat rekomendasi. Kemudian ada medical certificate, yang mana di dalam medical certificate itu teman-teman harus melampirkan tes keseluruhan dari dokter, ronsen, fluorografi, tes HIV dan juga AIDS teman-teman. Kemudian teman-teman juga bisa melampirkan formulir pendaftaran yang nanti akan aku sebutkan gimana cara mendapatkannya. Kemudian jika teman-teman sudah mendapatkan LOA atau Letter of Acceptance atau surat undangan UNIF, teman-teman bisa melampirkan juga. Nah,
keunikannya di sini adalah S1 tidak memerlukan IELTS ataupun TOEFL ya teman-teman. Untuk S2 dan S3 itu wajib melampirkan IELTS ataupun TOEFL. Nah, di sini teman-teman yang udah memiliki sertifikat bahasa Prancis, bahasa Cina, bahasa Jerman, teman-teman juga bisa melampirkan sertifikat tersebut ya teman-teman. Nah, oke, di next slide. Di next slide. Nah, setelah teman-teman masuk ke website resmi dari Bolasak, ini yang akan teman-teman lihat. Nah, pertama teman-teman bisa mengganti bahasa pengantar yang ada di website tersebut ke bahasa Inggris. Kemudian teman-teman pilih ke scholarship program. Nah, selanjutnya teman-teman akan melihat nih berapa sih kuota yang akan diterima oleh beasiswa ini di next slide. Teman-teman akan melihat S1 kurang lebih ada 490 orang, kemudian S2 ada 50 orang, dan S3 ada 10 orang. Kemudian di situ juga dijelaskan kapan sih deadline terakhir untuk masuk mendaftar ke scholarship ini. Untuk tahun ini, itu sampai 31 Mei 2026. Kemudian selanjutnya ada link yang disertakan, ada link yang dicantumkan, yang mana link tersebut akan mengantarkan teman-teman ke website resmi pendaftaran beasiswa tersebut, teman-teman. Nah, di slide selanjutnya, itu teman-teman akan melihat akan melihat portal untuk membuat akun mendaftar beasiswa Kazakhstan Government Scholarship ini. Teman-teman bisa memencet di bagian register yang sudah aku tandain sebelum teman-teman masuk terlebih dalam lagi. Oke, di next slide. Nah, ini teman-teman di sini harus melampirkan semua dokumen yang sudah aku sebutkan tadi sebelumnya. Teman-teman di sini mengisi nama, mengisi paspor teman-teman, nationality teman-teman, dan lain-lain sebagainya. Ada letter of recommendation dan juga semua dokumen-dokumen yang tadi aku sebutkan. Nah, jika teman-teman perhatikan, ada link berwarna biru di halaman website ini. Nah, link tersebut adalah link untuk formulir pendaftaran. Nah, nanti teman-teman mengisi formulir link pendaftaran tersebut. Kemudian formulir pendaftaran tersebut setelah teman-teman isi, teman-teman upload di website yang sama juga ya teman-teman. Oke, di next slide. Setelah teman-teman selesai mengisi semua biodata teman-teman, teman-teman akan diarahkan lagi nih ke portal resmi Bolasak ya teman-teman. Ketika teman-teman sudah diarahkan ke portal resmi website tersebut, teman-teman masukkan email dan juga password teman-teman yang sudah teman-teman buat sebelumnya. Nah, oke, nanti setelah teman-teman memasukkan email dan juga password, teman-teman akan diarahkan nih ke biodata teman-teman yang sudah teman-teman isi sebelumnya. Di sini teman-teman bisa cek lagi biodata teman-teman. Apabila ada yang perlu dirubah, teman-teman diperbolehkan untuk merubah biodata teman-teman ya, selama belum melewati deadline yang sudah ditentukan oleh pemerintah Kazakhstan, teman-teman. Kemudian setelah teman-teman sudah yakin semuanya, biodata teman-teman sudah benar, dan teman-teman sudah melampirkan formulir pendaftaran yang teman-teman inginkan, di next slide teman-teman akan dimasukkan ke tahap kedua pendaftaran beasiswa Kazakhstan ini ya teman-teman. Nah, di tahap kedua ini teman-teman akan diminta pernyataan mengenai bahasa asing teman-teman ya. Nah, di halaman ini teman-teman bisa melihat ada bahasa Rusia, ada bahasa Kazakh dan juga bahasa Inggris. Karena teman-teman belum bisa menggunakan bahasa Kazakh ataupun bahasa Rusia, teman-teman cukup memilih di level bahasa yaitu A1. Kemudian bahasa Inggris sesuai dengan bahasa teman-teman yang sudah teman-teman dapatkan dari sertifikasi yaitu IELTS ataupun TOEFL ataupun sejenisnya. Dan juga teman-teman di sini bisa menambahkan bahasa asing lainnya sudah teman-teman kuasai. Sebagai contoh, saya dulu menambahkan bahasa Arab dan juga bahasa lainnya ya teman-teman. Kemudian setelah teman-teman mengisi semuanya di sini, dari bahasa asing teman-teman, dari GPA teman-teman. Oh ya, sebelum itu di GPA ini kan di Indonesia bagi yang mendaftar S1, bagi teman-teman di Indonesia kan nilai kita kan 100 nilai tertingginya. Di situ teman-teman masukkan ke kalkulator terlebih dahulu. Di kalkulator tersebut
nilai teman-teman akan dikalkulasi dari yang 100 menjadi 4, yaitu ya teman-teman. Nah, di beasiswa Kazakhstan Government Scholarship, teman-teman hanya diperbolehkan memilih satu universitas dan satu educational program atau jurusan. Jadi, teman-teman tidak bisa memilih universitas lebih dari satu, dan teman-teman tidak bisa memilih program jurusan lebih dari satu ya teman-teman. Jadi sebelum mendaftarkan diri, teman-teman bisa memilih jurusan yang benar-benar teman-teman minati, seperti itu teman-teman. Oke, di slide selanjutnya, setelah teman-teman oke teman-teman, jadi setelah teman-teman selesai mengisi sertifikasi bahasa asing di halaman ini, di next slide teman-teman akan diarahkan ke halaman resmi setelah teman-teman selesai mendaftarkan biodata teman-teman. Di sini teman-teman bisa melihat nomor pendaftaran teman-teman, dan juga teman-teman bisa melihat status pendaftaran teman-teman yang ada di laman website tersebut ya teman-teman. Nah, di tanda ini teman-teman bisa melihat ketika seperti itulah website yang seperti itulah laman yang akan teman-teman lihat ketika teman-teman belum lolos ke tahap selanjutnya. Ketika teman-teman sudah lolos ke tahap selanjutnya, teman-teman akan diberikan link, yang mana link tersebut akan mengarahkan teman-teman ke tes psikotes, yaitu tes kepribadian teman-teman. Nah, tes kepribadian teman-teman ini akan diadakan secara online. Dan itu eh, bagaimana cara tahunya? Teman-teman harus ngecek nih websitenya setiap hari. Kalau saranku dan caraku dulu, setiap sebelum tidur aku cek websitenya. Jadi teman-teman sudah tahu sebelum tidur apakah teman-teman lolos ke tahap selanjutnya ataukah tidak, seperti itu ya teman-teman. Karena untuk tahap tes psikotes, teman-teman hanya mendapatkan linknya dari website resmi pemerintah Kazakhstan. Nah, di slide selanjutnya, ketika teman-teman lolos psikotes, teman-teman akan mendapatkan email nih. Nah, email inilah yang akan memberikan teman-teman akses ke Zoom untuk interview atau wawancara online beasiswa pemerintah Kazakhstan. Ini contoh yang aku dapatkan tahun lalu. Ini merupakan uh, link Zoom dan juga email dari Admission Study in Kazakhstan. Nah, setelah teman-teman lolos nih dari um, interview beasiswa ini, teman-teman akan dikirimkan melalui email dan juga melalui website resmi pemerintah Kazakhstan, yaitu berupa daftar nama-nama yang lolos dari beasiswa pemerintah Kazakhstan ini. Nah, di sini teman-teman bisa lihat untuk tahun lalu S1 ada 2 orang. Yang pertama ada aku, Surgaden, dan kedua ada temen aku nih, Naomi, yang sekarang dia merupakan mahasiswa S1 kedokteran di Almaty. Sedangkan aku di Astana ya teman-teman. Nah, kemudian di next slide, teman-teman akan aku jelaskan mengenai. Oke, sebelum itu akan aku tunjukkan nih teman-teman. Yang pertama ada video di mana aku sedang wawancara. Nah, itu teman-teman bisa melihat aku wawancara menggunakan pakaian rapi. Jadi nanti ketika teman wawancara, sebisa mungkin menggunakan pakaian yang rapi, pakaian yang sopan, karena itu juga dinilai teman-teman. Ini mukanya aku sensor, soalnya kalau nggak aku sensor, ntar teman-teman nggak kuat dengan ciptaan Tuhan. Bercanda ya teman-teman. Oke, di video kedua itu setelah kita keterima di beasiswa pemerintah Kazakhstan, biasanya PPI dan juga semua staf KBRI yang ada di Kazakhstan akan membekali teman-teman, akan memberikan informasi apa aja yang harus teman-teman ketahui sebelum teman-teman berangkat ke Kazakhstan. Di situ kita akan memperkenalkan diri kita masing-masing, kemudian menanyakan harus membawa apa yang diperlukan sebelum ke Kazakhstan, dan lain sebagainya. Di sini juga aku sensor teman-teman supaya teman-teman, mungkin kalau aku nggak sensor teman-teman nggak kuat ya, cuman bedanya nggak kuat ketawa, mungkin beda. Oke, selanjutnya itu ada foto saya pribadi di depan Embassy of Kazakhstan di Indonesia ya teman-teman, seperti yang bisa teman-teman lihat. Cerita lucu, dulu ketika aku apply visa di embassy tersebut, itu zaman-zamannya lagi rame demo di Jakarta. Jadi dulu ketika orang-orang gojek-gojek demo, saya pribadi dengan gojek saya nyempil di tengah-tengah demo buat ke embassy visa Kazakhstan teman-teman. Itu lucu banget dan itu memorable banget. Jadi ketika yang lainnya marah-marah,
demo, saya pribadi sedang senang sekali karena keterima beasiswa ini ya teman-teman. Mungkin tahun depan teman-teman yang merasakan rasanya gimana sih keterima beasiswa. Oke, selanjutnya di slide selanjutnya aku akan menjelaskan mengenai tips dan triks beasiswa Kazakhstan. Yang pertama, jangan bikin alasan studi yang template ya teman-teman. Mungkin alasan studi yang template itu sebagai contohnya karena Kazakhstan bagus. Aku ingin kabur dari, kalau kata teman-teman kabur aja dulu ya, hashtag kabur aja dulu. Terus juga ada alasan template lainnya mungkin pendidikan di Kazakhstan bagus. Itu alasan template ya teman-teman. Jadi cara menulis motivation letter itu sebenarnya teman-teman harus nunjukin apa sih yang bisa dijual nih dari teman-teman pribadi. Jadi anggap aja teman-teman jual tanda kutip ya, teman-teman jual diri tanda kutip nih teman-teman. Nah, teman-teman tunjukin nih cerita background teman-teman, cerita gimana sih teman-teman dulu mendapatkan nilai seperti ini seperti itu. Jangan alasan-alasan yang biasa aja ya teman-teman. Dan di tips dan trik selanjutnya di next slide, atau alasan-alasan yang kurang meyakinkan nih teman-teman kayak mau cari jodoh itu jangan ya teman-teman. Nah, di next slide teman-teman jadi diri sendiri. Jangan bohong, jangan ngaku-ngaku, jangan pokoknya jangan berpikiran gimana sih caranya aku keterima di beasiswa ini dengan bohong gitu jangan ya teman-teman. Sebagai contoh nih, dulu aku minder banget ketika banyak teman-temanku yang mendaftar ke beasiswa ini menggunakan IELTS, menggunakan asing lainnya. Sedangkan aku ketika itu aku tidak memiliki IELTS, tidak memiliki TOEFL sebenarnya punya, cuman udah expired, jadi tidak aku lampirkan juga. Nah, di posisi ini aku juga minder ketika teman-temanku yang lainnya mendaftarkan menggunakan sertifikasi bahasa asing. Aku pribadi tidak melampirkan sertifikasi bahasa asing, sehingga di pikiranku saat itu memperkecil peluang aku untuk diterima. Nah, kenyataannya tidak seperti itu ya teman-teman. Buktinya sekarang aku di sini di Kazakhstan sebagai awardee beasiswa pemerintah Kazakhstan, sedangkan teman-temanku yang lainnya mereka belum diterima di beasiswa ini ya teman-teman. Jadi be yourself, jangan bohong, jangan memperlebih-lebihkan teman-teman sendiri ya teman-teman. Nah, di next slide selanjutnya, teman-teman pastikan nih ketika pendaftaran, teman-teman memiliki sinyal yang stabil, teman-teman memiliki koneksi yang stabil. Ketika interview online, ketika teman-teman tes psikotes, itu sebisa mungkin teman-teman menggunakan laptop. Karena ketika menggunakan laptop, itu teman-teman lebih enak dipandang dari interviewernya dan juga teman-teman lebih enak mengerjakan tes psikotesnya secara online, teman-teman. Dan ketika teman-teman mengadakan wawancara online, sebisa mungkin teman-teman menjauh dari kebisingan, menggunakan pakaian yang rapi, dan juga teman-teman nih udah siap di depan kamera, udah siap menjawab semua pertanyaannya, dan tidak ada distraksi yang mengganggu teman-teman seperti itu. Oke, di next slide-nya. Ketika teman-teman sudah wawancara, ketika teman-teman sudah mengerjakan psikotes, teman-teman sabar. Karena namanya beasiswa, kita tidak ada yang tahu kapan beasiswa tersebut akan diumumkan, kapan beasiswa tersebut akan mengeluarkan hasil dari penerima beasiswanya. Nah, kalau dari pengalamanku tahun lalu, ketika aku mendaftar beasiswa ini, waktu itu deadline untuk mengumpulkan biodata, mengumpulkan dokumen-dokumen yang diminta itu ketika tanggal 31 Mei. Kemudian aku mendapatkan hasil eh, yang menyatakan bahwasanya aku lulus ke tahapan selanjutnya itu di bulan Juni. Nah, hasil teman-teman lulus itu akan hasil teman-teman lulus itu yang maaf teman-teman. Jadi hasil ketika teman-teman lulus tes psikotes itu akan disebarkan melalui email teman-teman masing-masing ya. Jadi teman-teman setiap hari harus ngecek email masing-masing, harus mengecek email dari pemerintah Kazakhstan tersebut yang mana ketika tahun lalu ketika aku mendaftar itu terjadi di bulan Juni, teman-teman. Nanti pengumuman kelulusannya ada di bulan Agustus. Jadi sebenarnya ini cukup cepat. Ketika bulan Mei teman-teman selesai mengumpulkan biodata teman-teman, bulan Juni teman-teman tes psikotes, bulan Julinya teman-teman wawancara, dan Agustus teman-teman sudah tahu teman-teman lolos dan teman-teman berangkat ke Kazakhstan seperti itu teman-teman. Oke. Nah, di next slide teman-teman bisa melihat nih, aku mau bisa melihat kok kayaknya kuliah di Kazakhstan lancar-lancar aja sih, Eh, nggak ada yang ribet, nggak ada yang diminta susah banget. Nah, tidak seperti itu ya teman-teman. Namanya hidup juga kadang ada angin topan ya. Angin topan berlalu berlalu lalang teman-teman. Kadang ada angin topan, kadang angin sepoi-sepoi.
Ya begitulah hidup. Nah, jadi tahun ini yang berbeda dari Kazakhstan Government Scholarship adalah di tahun ini teman-teman hanya bisa mendaftarkan diri teman-teman ke 30 ke universitas di bawah 20 yang ada di Kazakhstan. Sedangkan tahun lalu teman-teman bisa mendaftar di 33, kurang lebih ada 33 universitas yang bisa teman daftarkan di tahun lalu. Nah, meskipun teman-teman hanya bisa mendaftarkan di universitas kurang lebih 20 yang ada di Kazakhstan, teman-teman juga masih mendapatkan ijazah Bologna proses, teman-teman bisa mendapatkan ijazah yang diakui di benua Eropa ataupun sebagainya, teman-teman masih mendapatkannya seperti itu teman-teman. Dan apakah beasiswa pemerintah Kazakhstan ini merupakan beasiswa satu-satunya yang ada di Kazakhstan? Itu sebenarnya tidak ya teman-teman. Di next slide teman-teman bisa melihat itu ada beasiswa Olimpiad, yaitu beasiswa di Maksud Tariq Bayev University, beasiswa aku sendiri. Sebagai teman-teman yang belum tahu, Maksud Tariq Bayev University itu salah satu universitas terbaik di bidang hukum, bisnis, dan juga international relations ya teman-teman. Jadi buat teman-teman yang mau mendaftarkan diri teman-teman ke Social Sciences, majority teman-teman bisa daftar di Maksud Narif University seperti itu teman-teman. Dan beasiswa Olimpiad ini masih buka ya teman-teman. Jadi buat teman-teman yang mau daftar bisa langsung scan QR code yang sudah aku lampirkan di slide. Itu teman-teman akan diarahkan ke postingan resmi dari akun Instagram Maksud Narif University. Kemudian juga ada Sulaiman Demirel University yang memberikan teman-teman beasiswa. Jadi beberapa universitas di Kazakhstan itu juga memberikan beasiswa yang cukup kompetitif, yang cukup banyak benefitnya. Juga ada Abay Kunanbayev Scholarship. Nah, Abay Kunanbayev Scholarship ini adalah scholarship atau beasiswa yang diberikan oleh eh, NU atau Nazarbayev University. Di situ teman-teman mendapatkan uang saku kurang lebih sebanyak 7 juta per bulan. FYI, untuk kehidupan di Kazakhstan, 2 juta per bulan itu sebenarnya cukup. Jadi, teman-teman yang S2, S3 mau daftar ke Kazakhstan, teman-teman juga bisa daftar di beasiswa-beasiswa merit-based scholarship yang diadakan oleh universitas teman-teman masing-masing. Juga ada KBTU, yaitu Kazakh British Technical University, yang juga mengadakan beasiswa merit-based, yang mana Kazakh British Technical University ini salah satu universitas yang ada di kota Almaty, dan dia unggul di bidang engineering atau teknik seperti itu teman-teman. Oke, kurang lebih seperti itu yang bisa aku jelaskan. Terima kasih maksudnya. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata, mohon maaf apabila ada kesalahan yang tidak sengaja saya sebutkan sebelumnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang waktu Kazakhstan dan juga selamat sore waktu Indonesia. Seperti itu teman-teman. Oke, terima kasih kepada Kak Eden atas penjelasannya. Selanjutnya kita akan masuk ke sesi tanya jawab. Jadi kepada peserta yang ingin bertanya, dipersilahkan untuk mengangkat tangan atau menuliskan pertanyaan di kolom chat. Leo itu. Jadi ada yang banyak banget. Mungkin Ini kita coba dulu yang dari raise hand dulu, Ban. ya yang Baru raise yang hand kolom chat. kita ada yang pertama Hamidah Nurul. Ya silakan Kak Hamidah Nurul bertanya. Boleh perkenalan juga ya kakak-kakak sebelum bertanya dari mana asal institusinya biar kita kenal aja gitu. Kak, belum kedengaran suaranya. Kak Hamidah. Halo, Boleh. Oke, masuk. oke, suara saya terdengar jelas ya? Jelas, Kakak. Oke, perkenalkan nama saya Hamida dan saya ada satu pertanyaan terkait beasiswa Government Scholarship ini. Kalau semisal kita keterima di beasiswa ini, apakah kita bisa mengambil beasiswa lainnya saat kita sudah berada di Kazakhstan? Karena kebetulan saya ingin mengambil Narikbayev University juga seperti Kak Eden dan jurusannya juga sama. Dan karena di Astana, mungkin biayanya lebih tinggi daripada dengan kota
kota Ya. yang lainnya. Jadi dengan uang saku bulanan 52.000 tenge, itu apakah bisa ditambah dengan mendaftar beasiswa lain? Seperti itu. Nesa, Hmm. Aren, Oke, Aren, su belanja semua. oke. Sebelumnya Oke, terima bagi kasih Kak teman-teman Hamid. yang Bisa tidak bertanya bisa di mic terlebih Kak Surga. dahulu. Oke, oke. Terima kasih MC, terima kasih Kak Haminda yang sudah bertanya. Jadi mau daftar di univ dan jurusan yang sama ya. Nah, oke Kak Haminda. Nah, untuk S1 jurusan aku jurusan HI hubungan instan bercanda ya hubungan internasional. Nah di HI itu sendiri kita mendapatkan 52.000 tenge ya teman-teman. Nah cukup nggak sih di Astana? Nah kalau cukupnya tuh sebenarnya cukup teman-teman. Tapi dengan catatan teman-teman enggak nongki. Jadi teman-teman masak sendiri. Jadi teman-teman tuh uangnya digunakan untuk bayar dorm atau bayar asrama. Kemudian teman-teman beli bahan-bahan baku buat makan. Nanti teman-teman masak sendiri. Itu cukup. Dengan catatan teman-teman nggak jajan. Nah kan nggak Indonesia nih kalau nggak jajan nggak culture culture gitu bahasanya. Nah itu biasanya teman-teman butuh uang tambahan. Entah dari orang tua teman-teman masing-masing. Atau mungkin teman-teman bisa kerja online ya. Jadi teman-teman di sini dari beasiswa ini teman-teman tidak diperbolehkan untuk kerja part-time. Tapi kalau teman-teman kerja part-time-nya online, mungkin teman-teman kerja part-time untuk institusi di Indonesia secara online itu diperbolehkan saja teman-teman. Semoga menjawab ya Kak Hamidah. Oh ya, aku mau nambahin sesuatu. Nanti, nah karena beasiswa ini tidak mengcover tiket keberangkatan dan juga tiket keberangkatan, teman-teman bisa minta ada yang namanya itu eh, sponsorship. Jadi teman-teman bisa minta ke Basnas atau minta ke pemerintah kota teman-teman. Nanti teman-teman bikin proposal pribadi yang mana ketika proposal pribadi itu di ACC atau diterima oleh institusi yang teman-teman ajukan itu, teman-teman bisa mendapatkan uang bantuan nih dari institusi yang teman-teman ajukan seperti itu. Jadi untuk travel, untuk tiket pesawat teman-teman bisa mengajukan proposal seperti itu. Sorry, Kak. Semoga Tadi menjawab ya Kak. suaranya kurang jelas di bagian sponsorship itu mintanya kemana aja? Oh, kalau sponsorship itu bisa minta ke Basnas, bisa minta ke pemerintah kotanya, atau mungkin bisa mengajukan proposal ke kelurahannya Kak Hamidah atau ke pemerintah kabupatennya atau kota. Itu nanti kalau mereka terima, Kak Hamidah bisa mendapatkan bantuan dana untuk membeli tiket ke Kazakhstan seperti itu. Oke, terima Dan kasih. karena Kak Hamidah ya, karena Kak Hamidah mau ke Astana nih. Di Astana juga kadang KBRI meminta kita mahasiswa untuk membantu acara-acara mereka. Entah acara pertukaran budaya, acara resepsi diplomasi, dan itu teman-teman di beberapa acara tersebut, teman-teman akan mendapatkan upah karena teman-teman membantu acaranya seperti itu. Cuman itu sebagian besar volunteering seperti itu teman-teman. Oke, terima kasih Kak sudah menjawab pertanyaan saya dengan baik. Terima kasih. Oke, baik, terima kasih. Selanjutnya, dari Kakak Hisam Mutakin bisa bertanya. Aduh, ini fokus fokus. Ya, Kakak Hisam Mutakin. Suaranya belum ada ya. Mungkin bisa ke soal selanjutnya aja, moderator. Oke, Atau kalau bisa kolom begitu, komentar. eh, Kakak Hisam Mutakin bisa nulis pertanyaan di kolom komentar ya. Selanjutnya, Kakak Farhana. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman. Terima kasih untuk Bapak Ibu di KBRI dan teman-teman dari PPI Kazakhstan. Program yang luar biasa untuk mengenalkan Kazakhstan ke orang-orang Indonesia ya. Saya lihat juga
potensi di Kazakhstan ini luar biasa, namun keberadaan warga negara Indonesia masih belum banyak ya dibandingkan negara lain. Dan ini menarik sekali. Terima kasih untuk surga Adnan, namanya bagus sekali. Semoga ahli surga ya. Perkenalkan, saya Farhana. Saya lulusan UIN Imam Bonjol Padang S1 tahun 2016. Eh, saya ikut kegiatan ini, insya Allah saya ingin mencari peluang S2 di sini. Namun ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan. Pertama, kalau di sana bahasa pengantar untuk belajarnya menggunakan bahasa apa ya? Kalau misalnya bahasa Inggris, apakah ketika mendaftar itu menerima Duolingo test? Itu yang pertama. Yang kedua, apakah jurusan yang kita ambil harus linear dengan S1? Bagaimana peluang untuk mendaftarnya itu harus linear atau bagaimana? Nah, kemudian banyak ya. Nah, karena saya basicnya itu lulusan dari UIN, kira-kira untuk jurusan keagamaan bagaimana ya di sana? Apakah peluangnya bagus gitu? Mungkin itu saja dulu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh, izin satu Aku lagi. langsung, Maaf. oh iya, Kalau untuk batas usia S2 berapa ya? Terima kasih. oke. Oke, mungkin langsung aja aku jawab ya. Aku izin ambil alih Kak Sabran sebagai moderator. Oke, jadi yang pertama untuk batasan usia mendaftar S2 di Kazakhstan itu nggak ada ya, Kak Farhana. Kemudian, apakah Duolingo English Test diterima buat beasiswa pemerintah Kazakhstan ini? Itu tidak. Jadi kita beasiswa ini hanya menerima IELTS ataupun TOEFL seperti itu. Tapi eh, nanti ketika universitas meminta sertifikasi bahasa asing, jadi Kak Farhana bisa melampirkan Duolingo nih. Nah, jadi untuk daftar itu yang diterima hanyalah IELTS dan juga TOEFL. Tapi untuk administrasi universitas Kak Farhana, mungkin apabila IELTS atau TOEFL-nya tidak memuaskan, Kak Farhana bisa menggunakan Duolingo English Test untuk keperluan administrasi universitas Kak Farhana tersebut. Nah, terus pertanyaan selanjutnya tentang jurusan ya, lintas jurusan. Nah, kebetulan aku ada kenalan. Sekarang dia udah lulus tahun lalu dan kita sudah akrab, lumayan akrab. Dia jurusan S1-nya sosiologi di Universitas Sriwijaya. Kemudian dia mengambil S2 di Al-Farabi, Almaty sebagai mahasiswa hubungan internasional. Dan itu tidak linear sama sekali dari sosiologi ke hubungan internasional. Dan itu bisa ya. Jadi ketika Kak Farhana S1-nya jurusan A misal, kemudian S2-nya Kak Farhana mau mendaftar jurusan B yang tidak linear itu bisa. Tapi dengan catatan nanti di sini Kak Farhana harus eh, membayar uang untuk eh, apa ya, penyetaraan seperti itu kurang lebih Matrikulasi. seperti itu Kak. Matrikulasi. Ya Matrikulasi. matrikulasi seperti itu. Apa itu Terus Eh, ada pertanyaan lagi ya tadi Kak izin Farhana, satu nambahin lagi. juga ada di case-nya Pak Dani yang S3 itu selain matrikulasi dia juga ada diminta nantinya itu kayak replenish SKS gitu. Jadi em, nanti tuh balik lagi ke masing-masing universitas kalau misalnya dia beda jurusan gitu nanti bakal disediain program sih sama univnya gitu. Berarti itu Kak Farhana. Berarti Tadi kurang, pakai kalau bahasa nggak salah Inggris ada ya? satu pertanyaan. Oh iya, untuk bahasa pengantar di sini kita menggunakan full bahasa Inggris. Jadi ntar ketika teman-teman sudah menjadi awardee, teman-teman sudah di Kazakhstan, di hari pertama teman-teman langsung disuguhin bahasa Inggris di kelas masing-masing, di kelas teman-teman masing-masing. Nah, untuk bahasa kesehariannya di sini menggunakan dua bahasa ya teman-teman, itu bahasa Rusia dan bahasa Kazakhstan. Makanya orang-orang bilang Kazakhstan itu sebenarnya Rusia versi mudahnya seperti itu. Dikit Rusia lagi, versi Adnan, satu lightnya. lagi. Tadi kalau surat rekomendasi itu harus dari kampus, atasan, atau mungkin dari KBRI biasanya eh, ada yang memberikan rekomendasi juga nggak? Kalau surat rekomendasi itu
Kak Farhana bisa minta ke orang yang memiliki jabatan. Mungkin Kak Farhana pernah memiliki pengalaman bekerja, atau Kak Farhana bisa meminta ke atasan Kak Farhana bekerja, atau Kak Farhana bisa meminta ke rektoratnya UIN sebagai universitas S1-nya Kak Farhana, seperti itu. Dan untuk surat rekomendasi itu tidak ada template sakleknya ya teman-teman. Jadi template-nya itu bebas asalkan memenuhi kriteria surat rekomendasi untuk mendaftar beasiswa. Dan kriterianya seperti apa teman-teman bisa lihat di internet seperti itu. Jadi bentuknya itu bebas, formatnya bebas asalkan memenuhi kriteria yang diminta beasiswa seperti itu. Terima kasih. Aku izin nambahin dikit, Baik, boleh nggak? sama-sama. Boleh, Silakan boleh. Kak Eka. Silakan, silakan. Jadi terkait dengan bahasa pengantar itu sebenarnya tergantung dari aplikan. Jadi nanti teman-teman waktu mendaftar itu bisa pilih bahasa sesuai dengan yang tersedia di universitas dan juga jurusan. Dan biasanya itu ada uh, bisa dipilih bahasa Inggris, bahasa Kazakh, atau bahasa Rusia. Cuma untuk beberapa universitas atau beberapa universitas atau beberapa jurusan itu mereka nggak ada bahasa Inggris. Jadi for that part teman-teman harus benar-benar pay attention. Jangan sampai nanti apa namanya teman-teman pilih bahasa Inggris waktu daftar, tapi sebenarnya di jurusannya itu atau di universitasnya mereka nggak ada program di bahasa Inggris seperti itu. Dan kemudian terkait dengan apa namanya jurusan harus linear atau enggak itu sebenarnya aku mau nambahin dikit itu balik lagi sesuai dengan kebijakan kampus masing-masing. Kalau misalnya di Alfarabi, kalau misalnya mereka merasa itu tidak linear, itu biasanya mereka akan memberikan program tambahan. Dan perlu teman-teman note juga bahwasanya kalau misalnya teman-teman diminta untuk mengikuti program tambahan itu nggak di cover sama beasiswanya, jadi perlu untuk menyiapkan dana pribadi untuk mengikuti program tambahan tersebut seperti itu. Terima kasih. Surga sedikit, Surga. Tadi tipe IELTS atau TOEFL-nya yang mana ya? ITP, PWT. Dua-duanya bisa Kak Farhana. Dua-duanya bisa. Oh. Berarti yang Oke. umum aja ya, bukan yang skala internasional banget, desaklek gitu. Ya, yang umum aja nggak apa-apa, Kak Farhana, seperti itu. Terima kasih ya. Baik, Kak Farhana, semoga Oke, membantu. terima kasih. Untuk yang tadi itu karena SKS Indonesia di sini kan beda. Dia pakai ICTS, makanya dia minta matrikulasi dan lain-lain. Oke, pertanyaan selanjutnya dari Kakak Khairin Nikmah. Silakan. Ya, Assalamualaikum. Ya, Waalaikumsalam. terima kasih untuk kesempatan yang diberikan dan terima kasih untuk teman-teman BPI Kazakhstan dan Bapak KBRI yang sudah menghadirkan webinar ini sehingga kami bisa mendapatkan wawasan seputar beasiswa Kazakhstan. Sebelumnya izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Nama saya Fadil Hikmah. Jadi saya alumni jurusan linguistik di UGM. Tadi cukup menarik sekali ya untuk materi terkait dengan beasiswa Kazakhstan karena jujur ini adalah pertama kalinya saya ikut webinar seputar beasiswa di Kazakhstan. Nah, tadi beberapa pertanyaan juga sudah diajukan oleh teman-teman ya. Namun yang ingin saya tanyakan terkait dengan bahasa tadi sudah dijawab juga. Tadi Nah, ini suruh saya kan kesini ambil, aku kalau SBS 3 takut. ya, jadi saya ada rencana untuk mengambil jurusan linguistik, namun backgroundnya adalah Arabic. Nah, pertanyaannya adalah apakah di sana ada komunitas Arab begitu atau mungkin adakah kampus tertentu yang memiliki jurusan bahasa Arab begitu Kak? Karena khawatirnya ketika nanti saya ambil linguistik dengan research Arabic ternyata tidak bisa dilakukan di sana karena memang eh, jarang mereka yang memahami bahasa Arab begitu. Karena terkadang ada kampus-kampus tertentu yang mana memiliki background bahasa Arab sehingga tetap bisa untuk melakukan penelitian bahasa Arab walaupun jurusannya adalah linguistik seperti itu. Nah, itu yang pertama terkait dengan bahasa. Kemudian yang kedua terkait dengan usia untuk S3, apakah ada batasannya? Itu. Dan yang ketiga, apakah untuk penerima beasiswa Kazakhstan ini nanti boleh bekerja atau tidak? Karena kan ada beasiswa tertentu yang tidak mengizinkan awardingnya untuk melakukan kerja sampingan. Seperti itu, kan. Itu saja pertanyaan dari saya. Mohon pencerahannya. Terima kasih. Sama-sama. Oke, selanjutnya dari Bang Kakak Eden. Silakan dijawab. Baik, terima kasih moderator. Terima kasih juga buat
Kak Khairi Nikmah. Untuk universitas dengan background bahasa Arab, di sini mungkin belum ada ya, cuman sebenarnya ada satu universitas yang dia itu backgroundnya agama Islam, tapi universitas tersebut nggak masuk ke dalam list yang disediakan dari beasiswa pemerintah Kazakhstan. Jadi universitas tersebut belum menyediakan nih bagi mahasiswa internasional melalui jalur Kazakhstan Government Scholarship. Dan untuk bahasa sendiri di sini setiap universitas, kebanyakan universitas di Kazakhstan itu menggunakan bahasa Inggris, bahasa Rusia dan juga bahasa Kazakh seperti itu Kak Khairi Nikmah. Semoga menjawab. Dan untuk batasan usia S2 dan S3 itu tidak ada ya teman-teman. Jadi aku tekankan lagi, untuk usia S2 dan S3 itu tidak ada batasan usianya seperti itu. Nah, bagi teman-teman nih yang S1-nya atau S2-nya menggunakan bahasa Inggris di universitas teman-teman, teman-teman bisa menggunakan namanya itu eh, medium of interaction. Jadi teman-teman minta ke universitas teman-teman ketika teman-teman menempuh pendidikan S1, S2 yang menyatakan bahwasanya di universitas tersebut teman-teman belajar menggunakan bahasa Inggris itu diperbolehkan. Jadi ketika teman-teman memiliki medium of instruction, surat tersebut atau MOI, teman-teman tidak perlu melampirkan IELTS ataupun TOEFL, hanya surat itu saja seperti itu. Semoga membantu Kak Khairi Nikmah pertanyaannya, semoga terjawab. Sih, Kak, tadi ada satu pertanyaan terakhir yang belum dijawab, mohon maaf. Terkait dengan apakah awardee dari beasiswa ini boleh untuk bekerja sampingan seperti itu, Kak? Atau mungkin ada syarat harus bisa berbahasa Kazakhstan seperti itu. Karena kan ada beasiswa tertentu yang melarang awardee-nya untuk bekerja sampingan begitu. Oke, untuk pekerja part-time, Kak Khairi Nikmah, karena awardee beasiswa ini mendapatkan visanya, visa pelajar, jadi selama menempuh studi di Kazakhstan, kita di sini tidak bisa part-time offline seperti itu. Jadi kita tidak bisa bekerja part-time dari institusi-institusi yang ada di Kazakhstan, karena student visanya. Nah, tapi kalau Kak Khairi Nikmah mau nyambi kerja part-time, Kak Khairi Nikmah bisa kerja part-time online, mungkin dari Upwork atau kerja part-time online ke institusi Indonesia melalui laptop atau dari website freelancer lainnya seperti LinkedIn dan lain sebagainya itu Kak Khairi Nikmah bisa melakukan part-time seperti itu. Ya, baik, terima kasih. Iya, sama-sama. Oke, selanjutnya terima kasih. Selanjutnya dari Kak Hazik. Terima kasih kesempatannya Kak. Saya mau nanya Kak, tadi perihal buat apply-nya Kak, saya kan ngerti ya. Bentar. Ini juga nih, saya mau nanya dulu nih. Untuk kita apply itu kan butuh IELTS ya Kak. Itu hasilnya itu kan kadang-kadang keluarnya agak lama ya Kak. Itu nggak apa-apa Kak kalau misalkan saya isi dulu gitu. Nanti kalau pas diminta pelampirannya baru saya kasih. Itu nggak apa-apa. Ini oke, aku izin menjawab langsung, moderator. Ini sebelumnya mau daftar S1 ya, Kak Hazik? Iya Kak, Atau benar-benar. kalau S1, kalau di posisi Kak Hazik belum punya IELTS ataupun TOEFL, Kak Hazik tidak perlu melampirkan IELTS ataupun TOEFL seperti itu. Tetapi ketika nanti Kak Hazik sudah diterima sebagai awardee Kazakhstan Government Scholarship, Kak Hazik disarankan untuk mempunyai setidaknya satu saja sertifikasi bahasa asing. Dan paling gampang itu Duolingo English Test. Dan itu murah, mungkin sekitar 1 jutaan. Dan Duolingo English Test itu hanya butuh waktu sehari ataupun 2 hari sehingga hasilnya keluar seperti itu Kak Azik. Aku dulu ketika mendaftarkan beasiswa ini, aku tidak menggunakan sertifikat bahasa asing sama sekali. Sama sekali aku tidak menggunakan sertifikat bahasa asing. Dan aku keterima seperti itu. Dan temanku yang sekarang di Almaty, Kak Naomi, dia menggunakan TOEFL seperti itu. Jadi menggunakan sertifikat bahasa asing bagi S1 itu tidak menunjukkan kalau teman-teman memiliki poin lebih karena sertifikasi bahasa asing itu sebagai additional terms syarat tidak wajib bagi S1 seperti itu Kak Azik. Ini Kak, kalau buat kita nih kan kita mau apply nih. Itu udah milih univnya Kak.
otomatis sudah bisa milih univ. Kayak kan saya tuh waktu itu nyobain ke Azerbaijan ya Kak. Di sana tuh diwajibin buat milih 3 universitas Kak. Kalau di Kazakhstan kayak gimana? Dan itu juga kita apply via web kah atau email atau gimana itu? Oke, oke sebelumnya jadi untuk di beasiswa Kazakhstan Government Scholarship ini nanti untuk cari dan juga untuk daftar universitas serta jurusannya itu hanya bisa satu. Kemudian melalui website resmi yang tadi sudah aku tunjukkan. Nah, di website tersebut ketika teman-teman mengisi biodata, teman-teman akan diberikan link yang isinya itu formulir pendaftaran yang mana di salah satu kolom yang terdapat di formulir tersebut, teman-teman harus mengisikan jurusan teman-teman dan bahasanya teman-teman seperti itu. Jadi, misal nih, ada yang mau daftar hubungan internasional di bahasa Inggris. Itu nanti teman-teman ngisinya kode misalkan International Relations English seperti itu. Dan yang mau daftar hubungan internasional ke bahasa Rusia, kodenya beda lagi. International Relations Russian. Seperti itu teman-teman. Nah, cara tahu kodenya gimana, cara tahu jurusan yang tersedianya gimana, itu ada di website resmi. Nanti teman-teman cari saja, dan itu udah jelas. Teman-teman bisa lihat di dokumen tersebut, ada beberapa universitas yang disediakan, ada jurusan yang disediakan, dan juga dilampirkan bahasa apa saja yang disediakan. Jadi teman-teman ketika menentukan jurusan, teman-teman usahakan cari jurusan yang ada opsi bahasa Inggrisnya seperti itu. Dan buat Kak Hazik nih, karena mungkin Kak Hazik belum memiliki ijazah SMA, Kak Hazik bisa menggunakan surat keterangan lulus seperti itu. Dan itu diperbolehkan. Oh, siap Kak. Makasih ya Kak. Oke. Ya, semoga membantu. Ya, iya, Oke. ini dokumen yang diapostil apa aja Kak? Oke, untuk dokumen pendaftaran scholarship ini itu hanya perlu diterjemahkan ke bahasa Inggris. Nah, tapi nanti ketika teman-teman sudah dinyatakan sebagai awardee, teman-teman diminta untuk mengapostil dokumen teman-teman. Jadi aku sarankan mau teman-teman sudah menjadi awardee ataupun belum, dari sekarang teman-teman apostil. Karena untuk pendaftaran tidak perlu apostil, tapi untuk keberangkatan itu memerlukan apostil dokumen. Nah, apostil dokumen ini hanya cukup sekali seumur hidup teman-teman. Jadi, ketika teman-teman sudah apostil dokumen teman-teman masing-masing, tidak perlu lagi tuh ada yang namanya apostil. Jadi cukup sekali saja. Nah, yang diapostil apa aja itu ada ijazah dan juga transkrip. Oke, terima kasih atas jawabannya Kakak Eden. Apakah Kak Hazik sudah puas dengan jawabannya atau ada yang kurang? Sudah Aku puas izin Kak. tambahin Sudah dikit puas boleh? Kak. Oke, silakan. Oke, terkait dengan apostil itu sebenarnya balik lagi ke kebijakan kampus masing-masing. Karena kalau di Alfarabi, setahu aku mereka nggak butuh yang apostil, tapi mereka butuh yang asli. Cuma nanti pas misalnya teman-teman udah di sini, nanti teman-teman akan diminta untuk melakukan notification. Jadi notifikasi apa namanya dokumen asli teman-teman di Kazakhstan itu sendiri seperti itu. Jadi balik lagi ke kebijakan kampus masing-masing. Baik, terima kasih. Baik, terima kasih. Selanjutnya dari Kak Rofi Ahmad Najib, silakan. Halo, cek cek. Suaranya Ini sudah silakan. jelas kayak dan. Jelas, jelas, jelas. Baik, sudah Oke, jelas. siap. Terima kasih. Selamat sore dari waktu Indonesia Barat dan selamat sore juga mungkin di Kazakhstan ya. Jam 3 berapa? Oke, Kak. Silakan izin bertanya. Aku aku pengen tahu perspektif dari Kaidan ya sebagai wardi KGS ini gitu. Jadi bagaimana positioning diri supaya bisa align dengan tujuan KGS gitu soal perihal motivation letter. Jadi kira-kira apa asumsi tersembunyi atau faktor yang paling mempengaruhi gitu peluang lolos ya kita gitu calon wardi di mata penyeleksi gitu. Soal terus juga soal kayak uh, faktor apa yang mau dikontribusikan kepada Kazakhstan gitu. Jadi kayak Kazakhstan tuh kira-kira paling seringnya tuh orang yang menjual dirinya seperti apa gitu, yang dilirik-dilirik gitu. Ya khususnya
kita gitu bisa apa posisikan sebagai orang Indonesia juga gitu. Ya udah itu aja sih Kak. Terima kasih. Oke, izin menjawab secara langsung moderator Kak Sabran. Nah, untuk mungkin ini yang ditanyakan lebih gimana sih cara membuat motivation letter yang baik ya. Oke, jadi untuk memposisikan diri kita masing-masing ketika mendaftar beasiswa ini itu sebenarnya tuh yang harus diperhatikan tuh cukup satu. Nah, ketika orang Indonesia daftar beasiswa, itu biasanya mereka itu shopping list bahasanya. Jadi shopping list tuh kayak teman-teman di motivation letter itu teman-teman menyebutkan aku tuh kayak gini, aku tuh punya penghargaan A, punya penghargaan B, punya penghargaan C, itu teman-teman sebutin semuanya. Dan itu jadinya kayak shopping list, teman-teman nyebutin semuanya, tapi ceritanya nggak jelas. Nah, ketika teman-teman daftarkan beasiswa itu, jadi ini kebetulan aku juga menerima beasiswa negara lain, jadi ini sekalian ngasih tahu. Nah, ketika teman-teman membuat, aduh malah jadi mentoring ini. Tem- Teman-teman ketika membuat motivation letter, teman-teman itu jangan shopping list, jangan nyebutin semuanya. Teman-teman cukup sebutin satu yang paling berdampak, yang ceritanya paling unik seperti itu. Tadi juga aku sudah lampirkan di slide. Jadi itu ada cerita unik dari Harvard. Nah, ada salah satu motivation letter itu judulnya unik banget. Motivation letternya itu judulnya itu Aku Membenci Huruf S. Nah, ada motivation letter di Harvard juga. Judulnya itu panjang, judulnya itu akademik banget. Tapi dia tidak diterima di Harvard. Sedangkan motivation letter yang judulnya Aku Membenci Huruf S itu diterima di Harvard. Atau kampus lainnya aku lupa. Intinya di motivation letter memposisikan diri masing-masing itu dengan cara menceritakan keunikan teman-teman masing-masing, menceritakan gimana teman-teman mendapatkan penghargaan. Bukan menyebutkan penghargaan apa aja yang teman-teman dapat. Seperti itu. Seperti itu ya Kak Rofi, semoga menjawab. Izin nambahin teman-teman, untuk Q&A session kita batasin sampai 17.35 ya karena keterbatasan waktu. Nanti kalau misalnya ada pertanyaan teman-teman yang belum dijawab, boleh DM IG PP Kazakhstan ataupun DM IG awardee teman-teman yang ada di sini. Terima kasih teman-teman. Siap, terima kasih juga kepada Kak Eden. Oke, sekarang berarti pertanyaan terakhir karena semua tadi udah yang dari chat, sekarang yang dari apa? Online. Jadi sekarang kita yang chat ya. Ini Kak Eden ada pertanyaan ini. Sekiranya berapa tabungan yang harus disiapkan untuk tiket pesawat dan akomodasi awal di sana sebelum beasiswanya cair? Pertama. Kedua, berapa biaya yang dibutuhkan untuk hidup di sana? Saban, Ketiga, itu udah dijawab tadi, yang itu di skip aja. Maksudnya tadi enggak, yang di yang tabungan perlu nggak? udah aku jawab tadi. Udah dijawab di chatnya langsung sama Iya, udah Hadaya. jawab Oh, di oke, kolom oke. chatnya langsung. Yang paling bawah. Paling bawah Oke, aja kalau itu. gitu kita langsung aja. Paling bawah terakhir ya teman-teman. Nanti sisanya boleh DM IG aja karena Oke. kita ada keterbatasan waktu. Terima kasih. Ini Assalamualaikum Bang Teh Pak Bu. Sebelumnya izin bertanya, sekiranya mau minta gambaran-gambaran atas rasa takut persiapan, bahasa, kemampuan, ataupun yang membuat minder untuk mendaftar, bahkan memberanikan diri untuk mencoba beasiswa ini. I mean, kayak, aduh lulus gak ya? Aduh bisa gak ya? Aduh mampu gak ya? Dan lain-lain itu ya. Bagaimana cara mensikapi dan mempersiapkannya? Sekian Bang Teh Bu Pak, maaf sebelumnya. Bisa dijawab Kak Aiden? Oke, aku izin menjawab, moderator terima kasih. Oke, jadi buat teman-teman yang misalkan takut, mungkin teman-teman ada yang anak pondok di sini mungkin. Jadi dengan latar belakang teman-teman mungkin yang di bahasa Arab, kebetulan aku juga dulu anak madrasah, teman-teman, anak madrasah. Latar belakang aku itu bahasa Arab. Dulu aku tuh sebelum jadi mahasiswa di sini, aku sempat kerja dulu jadi asisten bahasa asing di sekolahan aku bagi para masyayikh, bagi para asatizah, ustadz-ustadz, dan itu bahasa Arab semua. Untuk bahasa Inggris, aku selama 19 tahun tidak pernah jadi aktif speaker bahasa Inggris. Untuk bahasa Rusia, aku masih benar-benar buta bahasa Rusia, apalagi bahasa Kazakh sebagai bahasa Turkik paling banyak kosakatanya. Di tiga bahasa tersebut, mungkin 1 tahun yang lalu aku masih kurang, tapi aku tetap memberanikan diri untuk mendaftar. Aku tetap memberanikan diri untuk
menjawab pertanyaan dari interviewer dan sekarang hasilnya aku sudah di Kazakhstan. Di dalam 1 tahun ini aku juga belajar 2 bahasa sekaligus, bahasa Inggris dan juga bahasa Rusia yang sebelumnya aku masih kurang di kedua bahasa tersebut. Jadi bagi teman-teman yang masih takut nih, aku nggak ada IELTS, aku nggak ada TOEFL, aku nggak ada Duolingo English Test atau DET, aku nggak ada CEFR, itu teman-teman daftar aja dulu. Kalau teman-teman belum punya, teman-teman menggunakan yang seadanya aja. Karena kita dari pihak PPI, kita dari pihak KBRI, kita tuh nggak tahu sebenarnya yang dinilai itu apanya, yang dinilai dari pemerintah Kazakhstan itu apa, kita tidak tahu. Sebagai contoh, aku dulu daftar bersama 20 orang teman. Dan 20 orang temanku ini, mereka sebagian besar udah punya IELTS, sebagian besar udah punya TOEFL, sebagian besar mereka udah punya banyak nominasi, banyak penghargaan juga. Tapi aku yang belum punya banyak pengalaman di lomba, yang belum punya IELTS yang bisa dipakai, yang belum punya TOEFL, aku malah yang diterima. Jadi kita nggak ada yang tahu sebenarnya yang mereka nilai itu apa, kita nggak ada yang tahu. Tapi juga harus diperhatikan, itu juga bagus untuk menyiapkan bahasa asing, terutama bahasa Inggris sejak sekarang. Bagus bagi teman-teman yang mau tes IELTS, bagus bagi teman-teman yang mau tes TOEFL. Jadi jangan gunakan ceritaku sebagai patokan itu. Kak Eden tuh nggak punya ini tapi keterima. Ah udah nggak usah pakai itu deh. Itu jangan digunakan sebagai patokan ya teman-teman. Karena aku sendiri nggak tahu yang dinilai itu apanya seperti itu. Jadi kalau nggak punya IELTS ataupun TOEFL ya nggak apa-apa daftar aja dulu. Tapi kalau punya ya itu juga bagus seperti itu. Jadi nggak usah takut. Jadi coba aja dulu teman-teman. Semoga membantu Oke, jawabannya. terima kasih Kak Aiden. Itu pertanyaan-pertanyaannya ya. Jadi itu teman-teman intinya apa? Daftar aja dulu. Masalah keterima enggaknya itu masalah Tuhan ya. Jadi kita berusaha aja sebisa mungkin gitu. Oke, selanjutnya karena bagi teman-teman yang masih punya pertanyaan atau masih kurang, bisa menanyakan di IG PPI atau di IG Awardi. Ini ada Kakak Eden, bisa di follow, subscribe, lain-lain dan lain-lain ya. Selanjutnya, di sebelum penutup kita akan melaksanakan acara kuis berhadiah. Iya, kuis interaktif. Maka eh, kegiatan ini akan dipandu langsung oleh Kakak Hadaya Sania Huta Suhud. Jadi waktu dan tempat kami persilahkan. Oke, teman-teman, Kakak Hadaya. sebentar ya. Aku buka linknya dulu, soalnya loading. Kita udah tegang-tegang ya tadi dengan Kakak Eden menjelaskan segala hal rumit. Sekarang kita ice breaking dulu kali ya sebelum ditutup. Begitu. Sebentar aku buka dulu. Teman-teman boleh siapin second device atau bisa kerjain dari laptop juga. Nanti teman-teman yang bisa menang bisa klaim hadiahnya ke IG PPI Kazakhstan. Himbauan kepada anggota PPI Kazakhstan, jangan join. Kamu nggak boleh join. Kamu tuh nggak diajak, ya. Makasih. Terima kasih Kakak Hadaya. Kakak Saban, Oke jangan teman-teman. join. Ya, bentar ya. Iya, terima Loading, kasih. kakak, sebentar. Narasumber boleh join kan? Nggak boleh. Kamu kan anak PPI. Jangan. Jangan main-main ya. Kamu kan punya beasiswa. Astagfirullahaladzim. Oke, Kalau Oke teman-teman, sebelumnya aku mau menambahkan. Jadi buat teman-teman, jika ada pertanyaan yang belum terjawab, teman-teman bisa menghubungi langsung ke akun Instagram resmi PPI Kazakhstan atau bisa langsung ke Instagram saya pribadi ya teman-teman. Atau bisa nanya langsung nih ke Kak Daya, juga beliau nih salah satu anggota PPI yang Masya Allah banget ini. Masya Allah, Kedokteran, tabarakallah. Enggak, jangan disebut. Masya Allah, tabarakallah Masya ya. Allah, tabarakallah. Eh, anyway, boleh di-scan QR-nya atau kalian buka ini joinmyquiz.com sama masukin kodenya ya. Bisa dibuka ternyata. Ya. Ini berhadiah ya teman-teman. Jadi semangat. Berhadiah, berhadiah. Nah, kenapa ada amal? Loh, ada yang lain kayaknya. Aku kira kamu amal tahun lalu. Maaf ya. Aman banyak, Kak. Ada banyak ya. Boleh join Oh ya. ya, jadi untuk mantan PPI juga nggak boleh ya? Mantan Mantan PPI. PPI, anak orang
KBRI, dan PPI. Tolong, jangan join. Ini semua tidak adil. Yuk, boleh yuk. Kakak di-join. Siapa tahu nanti hadiahnya dibayarin Kasabran makan di sini. It depend. Nanti kalau depend ada yang marah Nggak, Kasabran. bercanda doang. Bercanda doang. Nanti ada yang marah Kasabran, gak boleh gitu. Ini Halo, halo, iya Bapak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Boleh nih nanya, baru gabung. Iya. Maaf ya, baru lihat soalnya. Iya, Q&A session kita udah selesai. Ini Bapak dari, boleh DM PPI udah Kazakhstan selesai aja. ya? Boleh nggak beberapa menit ke? Kita ada keterbatasan waktu, Pak. Soalnya ini udah masuk sesi game. Ya udah, nanti saya follow up informasi update-nya aja ya dari Boleh. official di kantor ya. Boleh. MKG, makasih ya. Ya, Oke, ini nanti Ada akan linknya kami ini upload nggak? kok. Boleh minta link presensinya nggak ya? link Siap, nanti presensinya akan kami share. link presensinya nggak ada Bapak, cuman presentasi sama recordingnya nanti kita up di IG PPI Kazakhstan. Jadi boleh di follow aja ya. Terima kasih. Oh iya, kasih. Ada ya kayaknya cuma 33 orang doang ini yang mau ikut atau ada lagi yang lain? Kita tunggu kali ya Kakak Saban. Kakak Saban, sabar dong. Kalau kata Kak Eden kan tadi tunggu, sabar. Kakak Saban mau ngapain sih? Iya. Tenangin dulu. Halo, tadi follow apa tadi, Instagram atau apa? Nggak kedengaran? Instagram Bapak PPI Kazakhstan. PPI _ Kazakhstan. Apa namanya? Apa namanya? PPIK ya, Kazakhstan ya? Iya, Iya betul. kita taruh di kolom Oke, komentar. makasih. Assalamualkum. Waalaikumsalam. Oke, ya, Atau minta. IG Oh iya. Hadaya Sania Huta Suhud. Iya, ya, oke. Aku boleh aja iya. sih Oke, kalau mau makasih. DM. Iya, kalau mau Makasih DM. ya. Cuman kalau misalnya jawabnya agak 2-3 hari, maaf ya, sibuk. Gaya banget, gila. Kita tunggu sampai 17.42. Ya. Selesai nggak selesai kita mulai. Boleh. Yuk. Dijamin seru kok. Aku yang buat soalnya. Ini apa tuh? Astagfirullahaladzim. Ayo teman-teman. Kayaknya iya. Aku mulai aja deh ya. Udah cukup. Yang di ini cuman 3 kok. Oke, aku start ya. Nah, ibu kota Kazakhstan adalah Ayach. IKN nggak sih, Ban? Kata gue IKN. Almaty. Yes. Almaty nggak ada apa-apa guys, ke Astana aja. Ih, justru Astana Kak yang nggak ada apa-apa, izin. Astana ke Baiterek doang ya? Cuman ke Baiterek dan ke Mega doang. Dan Punto. Oke, kita end. Jadi di Astana ya guys, dulu itu di Almaty, tapi udah pindah. Begitu, move. Dadah, kenapa kamu lama banget jawabnya? Mendaftar KGS untuk S1 perlu English Proficiency Certificate, benar atau tidak? Ini tadi sudah di-mention kayaknya 51 kali. Jadi kalau kamu nggak tahu, kamu ngajak berantem namanya. Jujur. Kita mention 51 tambah 5 kali. Ya. Perlu nggak kira-kira? Udah nggak sih? Enggak ya. Enggak ya. Jadi wajibnya itu S2 sama S3. Masa sih kamu 10 nggak tahu jawabannya? Kazakhstan dikenal sebagai negara matahari terbit. Salah. Kayaknya nggak tahu
Tadi udah disebut ya guys. Clue-nya kita nggak ada pantai. Ayo. Jadi jawabannya apa ya? Coba tuh jadi buzzer gitu. Hitung mundur. 10, 9, 8, 7, 6, 5, Landlock terbesar di dunia. Negara 4, matahari terbit itu. 3, 2, 1. Jepang ya. Salah. Tebak, hewan apakah ini? Hewan apa ya kira-kira? Itu udah jelas banget loh dari kakinya. Itu jelas banget itu kakinya. Masa nggak tahu? Ini pertanyaan serius apa enggak? Kalau enggak nih siapa tahu kepalanya kepala babi, nggak ada yang tahu. Udah ini yakin gue. Itu udah jelas banget Kata gue kakinya. kepalanya kepala babi tuh. Kakinya 2, badannya kuning. Ini adalah Enggak. babi. Yakin gue itu babi tuh. Lucu ya, intermezzo dikit ya. Terima kasih. Kan? Siapa presenter dari materi Bener nggak sih? Kazakhstan Government Scholarship ini? Kak Naomi? Kak Naomi? Ke materinya. Bang Jarwo, Bang Jarwo. Iya. Adit, tolongin, Dit. Kok nggak ada nama gue? Kamu kok NPD gitu? Aku presenter juga. Surga Aden bisa dipanggil? Hadaya nggak sih? Your pendaftaran beasiswa Kazakhstan 2026 dibuka sampai 30 Juni 2026. Ini juga tadi disebut 51 kali. Kalau kamu nggak tahu, kita bertunggu aja. Apa Kak? Lupa tadi Kak. Aduh Kak, kamu tuh nggak ini ya Kak, nggak perhatiin ya Kakak Eden ngomong apa. Parah banget ih. Salah. Deadline-nya tadi 31 Mei Sampai 2026. Yer. Kalau kamu kumpul Juli, gak usah daftar. Mana yang termasuk benefit tambahan scholarship? Nah, Kan siang. kalau kata Kak Saban kalau ujian biasanya dia jawab yang paling panjang. Coba aja guys, yang paling panjang. Untuk mobil baru. benefit tambahan scholarship makan siang bersama Kakak Hadaya. Makan siang bersama Kak Saban dan Kak Naomi. Uang tambahan ketika liburan. Jadi ya udah disebut tadi, malas aku jelasin. Begitulah ya. Boleh tolong ambilin nggak? Kazakhstan disebut sebagai Swiss of apa tadi guys? Tadi disebut Kak Eden 2 kali sih, nggak nyampe 51 kali. Swiss of Southeast Asia. ASEAN kita bro. Asia Tenggara. Sibling. Ini basic banget nggak sih musiknya? Jujur. Matiin aja nggak sih? Iya. Annoyed gue. Bagus. Tolong ya teman-teman. Kita ini di Hitung benua sampai 5. 1, 2, 3, 4, 5. 5. Swiss of Oke. Switzerland. Correct answer-nya Central Asia ya guys. Yes. Sentral nggak sih? Central, cinta. Gambar apakah ini? Nah, tebak-tebak berhadiah lagi nih. Itu kakinya jelas loh. Jujur. Ini gue yakin kan. Sekarang kata gue kecoa sih. Kak, itu Oh kakinya enggak, jelas. kucing. Yakin gak kucing? Kakinya jelas banget itu, Kak. Enggak. Masalahnya kan yang bikin soalnya nggak jelas. Yang bikin soalnya nggak jelas. Kamu bilang aku nggak jelas, Kak. Itu gambar Kak Sabran bukan dari kakinya. Terima kasih Baramundu siapa tuh ya? Ide bagus itu.
Besok-besok gue tempel kaki kecoa, mukanya muka Sabran. Atau muka kambing, badan kambing, muka Sabran. Astagfirullahaladzim. Ini harus difilarkan. Ini namanya bullying tau. Iya, abis ini nanti aku ini masuk auditorium. Dia berarti konsen. Ah, Hmm. Wih, maaf. Nggak boleh, nggak maaf. boleh. Nggak boleh. Oke, kita end ya. Ini itu Oke. gambar kucing gemas. Apa Lihat, kata gua? Apa kata gua? Nggak ada yang lucu percaya ya. kalian semuanya sama aku. Program Scholarship Kazakhstan dikelola oleh lembaga apa? Kemenlu, nggak sih? MBG. Ah, tenangin Nggak. diri lo. WHO, teman-teman. Iya, WHO. kita harus sehat dan belajar. Bersama dengan WHO tuh bukannya ini ya? World tahu Health yang Organization. kedokteran, tahu. Iya, tahu yang kedokteran. Apa Ih, sih? kakak Naomi, oh anak kedokteran. Aku gue Iya. mau bercanda. Jadi dikelola oleh Bola Shark. Ih, pintarnya teman-temanku. Siapa yang jawab kemana lo ini ngajak Ada berantem yang ya? finish kok, Afkar. Jujur. Jumlah kuota S1 sekitar. Tadi ini juga disebut 51 kali, Kak, tambah 5 kali ya. Jadi teman-teman harap atentif. Keatentifannya kita kita Hmm. kita uji. Nyimak, nyimak atau enggak? Wih. Iya, kalau ini clue-nya lebih dari satu. Ih, benar. Kataku Wow. lebih dari satu, kurang dari 1.000. Satu orang. Kak, kalau itu mah kamu doang, Kak, yang keterima, Kak. Stop ya. Jangan sampai gue mau menyebut ya. Oke, kita end aja. Apa, tunggu dulu deh. Soalnya ini typing kan. Oh, itu nulis ya? Itu nulis. Hitung Tapi sampai cuman 5. 5, 4, 3, 2, 1. Jadi, jawabannya 490. Siapa nih yang jawab? I actually don't know for real. Oh, girl, you should check the website. Thank you. Jurusan apa yang akan kamu ambil jika Masuk. mendaftar di Kazakhstan? Nah, kita lihat nih teman-teman pada tertarik di jurusan apa ya? Kakak Naomi, Kakak Naomi jurusan apa? Kakak Naomi kedokteran. Baik. Kalau kedokteran kalian kuliah 6 tahun, guys. Uh-uh. Tapi nggak ada di Kasno lagi, jadi Sedih banget ya nggak dikasih lu. nggak sedih. Di Kokseto. Koksetau dekat Astana ada, guys, medicine. Tapi deket. Enak. Bisa cuman berapa jam doang sampai Astana. 5, Main ke Kak. KBRI, Bertemu dengan Mas main ke Aneh. Agung Iya. dan Zarin. Tujuan ke KBRI itu ketemu Zarin. Itu Jurusan ditanya Kak jurusan Kasabran. Jurusan Jurusan Kak Kasabran Sabran apa? apa? General Medicine, Faculty of Medicine and Healthcare, Alfari Kazakh National University. Year. Kakak Sabran Ini itu jurusan kedokteran. UI-nya Kazak. Aduh, aku nggak ngomong. Slay. number 1 university in Kazakhstan. Damn. Tapi nggak apa-apa, guys. Nggak. Kita boleh kita end aja. Kita mau lihat ya nih pada mau masuk mana nih. International. Kedokteran, international relation, Miss Kecantikan, Kak, nggak ada, Kak, di sini. Neuroscience, Kata biology, aku Eka tuh. kedokteran, perhutanan. Kak, di sini nggak ada hutan, tapi oke deh. Info member PPI yang logistik and supply chain. Belum ada, Kak. Kesehatan masyarakat, oke. Kedokteran, mau pada ini ya. Ketemu Kak Naomi. Tapi nggak ada di Kasno, jadi bye-bye. Terakhir, gambar apakah ini? Ini udah jelas banget dari warnanya itu hitam dan putih, guys. Kataku Tapir Ini Malaya. ya. Tadi kan udah bener dua aku. Sekarang sih kata aku ini tapir apa panda? Tapir kata gue. Kepalanya Eka. Badan badan
Hitam putih kepalanya Eka. Apa ya guys? Oh, oh kayaknya kenal deh. Baramundo ini kayaknya aku kenal deh. Siapa ya? Kenalan kali. Cewek ya? Kayaknya temen aku di UT deh. Oh gitu, kakak. Saban parah banget dia nggak mengingat temannya ketika dia di UT. Jadi for your information guys, kakak Saban ini udah S1 UT, jurusan sastra Inggris. Dia memang Terima kasih ya. sangatlah bersemangat untuk berkuliah gitu loh guys. Hobi kuliah. Seperti kakak IGDE Kapaditia. Dia udah Ah, bachelor of BSS in International Relations in President University. Presiden. Period. udah NN. Anyaj, ini itu Panda Gemas. Terima kasih all. Udah. Lucu Yang ya? menang siapa? Yang menang, oh iya bentar, kita lihat siapa yang menang ya. Oh, Sabar ya manusia. kak, sabar ya. Ada yang jawab, siapa nih? Bentar di share dulu kak. Maaf kak, lupa saya. Kak Rafdi. Kak Kuciang 2.0 dan Kakak Enggak, Mangatas Pian. Kayaknya Kuciang Kuciang ini 2.0 ini Eka deh. Jadi Kak Rafdi, Kak Kuciang, kalau kamu BPH PPI, kamu jauh-jauh deh. Sama Kak Mangatas Penggabean, orang Batak kakak ini. Boleh DM IGPP Kazakhstan dengan screenshot layar kamu dan kirim dan klaim hadiahnya. 3 apa 2 Kak Saban? Ini screenshot juga. nggak tahu, tanya Kak Naomi. Kak Kak Naomi, Naomi, berapa? 3 apa 2 pemenangnya Kak Naomi? Dua. Oh, 2 aja ternyata Kak Rafdi dan Kak Kuciang. Kalau Kak Kuciang ternyata anak PPI, berarti kakak Mangatas Panggabean. Screenshot ya. Terima kasih, Ol. Saya kembalikan kepada Kakak Saban. Terima kasih. Nggak ada Kakak. Baik, terima kasih. Terima kasih pada hadirin yang kami hormati. Sampailah kita di penghujung acara webinar pada hari ini. Kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya dari lubuk hati yang paling dalam kepada seluruh narasumber dan peserta yang telah berpartisipasi. Semoga informasi yang disampaikan dapat bermanfaat dan membuka peluang studi di Kazakhstan. Akhirul kalam, saya sebagai MC mohon maaf apabila terdapat kekurangan, namanya manusia tempatnya salah dan lupa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Ditunggu di Kazakhstan. Bye bye. Yeay, terima kasih teman-teman semua. Terima Bye. kasih, Kak. Kasih juga kakak. Terima Yes. kasih semua. Follow IG aku Jangan lupa @daya Terima kasih Asania. semuanya. Enggak di fallback tapi follow. kak. Di fallback kok. Kita kan ramah bintang Parah Hadaya. 5. Parah Di Hadaya, fallback parah. kok. Parah. Demi. Saran Yang aku